Halo, apa kabar saudara-saudara mahasiswa? Semoga semuanya sehat ya. Saudara-saudara mahasiswa, eh, pada pertemuan kali ini kita masih di dalam perkuliahan eh, filsafat pemerintahan ya, filsafat ilmu pemerintahan. Pada sesi sebelumnya kita mendiskusikan mengenai ontologi dari ilmu pemerintahan. Masih ingat ya? Bahwa berbicara ontologi itu berkaitan dengan konten hakikat dari ilmu pemerintahan. Nah, hari ini pada video ini kita akan mendiskusikan mengenai epistemologi ilmu pemerintahan. Ya, saya kira di awal perkuliahan bagi saudara-saudara yang menyimak pasti sedikit saudara sudah paham. Ya, baik pada sesi ini izinkan saya untuk menyampaikan diskusi terkait dengan epistemologi ilmu pemerintahan. Ya, saya kira untuk keberlanjutan dari video ini, jika berkenan, saya berharap Anda dengan rela mensubscribe dan juga like, memberi komen, dan juga boleh Anda men-share kepada yang lain, agar saya dalam memberikan materi ini juga bisa dibaca oleh mahasiswa yang lain pada program studi ilmu pemerintahan khususnya, sehingga keberkahan bagi kita semua ya. Demikian, terima kasih kepada Anda yang sudah membantunya. Baik, saudara-saudara mahasiswa, izinkan saya untuk share materinya. Baik. Nah, baik, saudara-saudara sudah nampak ya. Nah, kita akan membahas mengenai filsafat epistemologi ilmu pemerintahan. Ya. Filsafat epistemologi pemerintahan. Jadi ini salah satu cabang dari filsafat ilmu, dan ilmu pemerintahan memang sebagai ilmu, maka ketika kategori ilmu pemerintahan sebagai ilmu, dia harus memenuhi salah satunya dimilikinya filsafat epistemologi di dalam ilmu pemerintahan. Begitu ya. Baik, selamat menyimak saudara-saudara, semoga berkenan. Saya kira kalau Anda serius menyimak, memperhatikan, ya, tidak men-escape dulu video ini, saya kira ini investasi besar buat saudara untuk menambah pengetahuan. Di dalam video maupun di dalam kelas sama saja, saya kira yang penting kembali kepada diri kita, ada tidak kemauan berkomitmen untuk belajar menjadi lebih baik. Baik, saudara-saudara, nanti kalau ada hal yang dari video ini belum berkenan atau tidak setuju atau kurang dipahami, boleh kita berdiskusi ya. Demikian saudara-saudara. Baik. Nah, berkaitan dengan makna secara sederhana dari epistemologi ilmu pemerintahan ya, untuk pemahaman mahasiswa S1 ya, bahwa filsafat epistemologi ini berkaitan dengan apa namanya, ilmu pemerintahan ini dimaknai sebagai apa namanya, sumbernya ya. Jadi ketika mendiskusikan mengenai epistemologi pemerintahan dari epistemologi ilmu pemerintahan maksud saya, maka sebetulnya kita akan mendiskusikan mengenai sumber dari ilmu pemerintahan itu dari mana. Bagaimana cara menemukan sumber-sumber materi yang diajarkan, yang disampaikan dari ilmu pemerintahan, serta juga bagaimana melakukan penelitian mengenai ilmu pemerintahan ini. Jadi ini lebih kepada apa namanya, metode atau cara ya. Bagaimana ilmu pemerintahan itu kita bisa dalami, kita bisa kaji, bisa kita ajarkan dan seterusnya. Baik, saudara-saudara mahasiswa. Nah, sumber-sumber pengetahuan pemerintahan secara epistemologi dikatakan bahwa ini didalami untuk mengetahui asal-muasal ilmu pemerintahan, sehingga nampak perkembangannya dari masa ke masa ilmu pemerintahan itu seperti apa. Ya, begitu ya. Kemudian dari sisi metodologi gitu kan, maka kita akan melihat metode yang dipergunakan dalam penelitian ilmu pemerintahan itu seperti apa. Apakah metode kualitatif bisakah, metode kuantitatif bisakah, atau metode campuran, dan lain-lain gitu kan. Nah, ini terkait juga memaknai ilmu pemerintahan secara epistemologi dari aspek metode, termasuk juga dalam hal bagaimana cara mengajarkan serta mengembangkan ilmu pemerintahan sebagai bagian dari epistemologi ilmu pemerintahan.
Demikian saudara-saudara ya. Jadi kalau sederhananya berbicara epistemologi pemerintahan adalah berbicara bagaimana kita bisa mengetahui sumber-sumber ilmu pemerintahan. Bagaimana kita bisa menemukan sumber-sumber ilmu pemerintahan. Bagaimana meneliti, bagaimana mengkaji, dan bagaimana ilmu pemerintahan itu tetap berkembang seperti halnya ilmu-ilmu yang lainnya. Demikian secara sederhana saudara-saudara ya. Baik, saudara-saudara mahasiswa semuanya, berbicara mengenai sumber pengetahuan pemerintahan itu seperti apa sih atau dari mana sih? Nah, ini berkaitan dengan persoalan-persoalan tentang munculnya pengetahuan pemerintahan. Jadi pengetahuan tentang pemerintahan itu dari mana asalnya, gitu kan? Itu yang dibicarakan terkait dengan sumber pengetahuan pemerintahan. Pengetahuan pemerintahan ini berawal dari rasa ingin tahu manusia terkait dengan gejala-gejala, terkait dengan fakta-fakta, terkait dengan fenomena-fenomena yang berhubungan dengan pemerintahan. Jadi pemerintahan yang dimaksudnya penyelenggaraan pemerintahan. Kalau berbicara ke dalam metodologi, kita pernah mendiskusikan pada sesi yang lain, itu berbicara mengenai bagaimana pemerintahan yang ada itu menyelenggarakan fungsi-fungsinya, gitu kan, bagaimana ia bertindak, berperilaku, berucap, dan mengeluarkan kebijakan sehingga masyarakat yang diperintah itu merasakan bahwa memang pemerintahan itu ada. Nah, itu pengetahuan itu berangkat dari situ. Jadi dari perbuatan-perbuatan pemerintahan, peristiwa pemerintahan yang terlihat oleh kita. Ya. Ya, kemudian sumber lainnya lagi ada dari penyelidikan ilmiah. Karena selalu dalam penyelidikan ilmiah ini diawali dengan pengamatan, diawali dengan ketidaktahuan dan rasa ingin tahu, diawali dengan adanya pengalaman indrawi dari manusia melihat fakta, fenomena, gejala yang terjadi di lingkungan sekitar. Gitu ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa memperoleh pengetahuan tentang pemerintahan, baik itu dari pengalaman, baik itu dari pemikiran, ya, baik itu dari apa yang didiskusikan itu, maka kita akan menarik kesimpulan atas fakta-fakta itu, sehingga apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, apa yang ia diskusikan, apa yang ia rasakan, apa yang pelajari kemudian menjadi sebuah pengetahuan pemerintahan, gitu kan. Sehingga muncul nanti dalam bentuk diskusi verbal, akan muncul secara tidak langsung ada istilah-istilah konsep negara, pemerintahan yang diperintah, pembangunan, dan lain-lain. Itu kan proses yang berlangsung terus-menerus sejak berpemerintahan itu ada. Demikian jadi sumber pengetahuan pertama pemerintahan itu ya tadi berangkat dari persoalan-persoalan awal yang muncul dari pengetahuan pemerintahan dari manusia itu sendiri, gitu kan. Demikian saudara-saudara. Nah, kalau secara sederhananya barangkali berbicara mengenai sumber pengetahuan, termasuk juga sumber pengetahuan pemerintahan, ini kan ada beberapa aliran untuk bisa kita ketahui. Pertama adalah terkait dengan pemahaman mengenai empirisme. Empirisme ini memaknai bahwa sumber dari pengetahuan, termasuk juga mungkin kita berasumsi pengetahuan pemerintahan adalah berangkat dari adanya pengalaman-pengalaman manusia. Seperti halnya misalnya Hume mengatakan bahwa di dalam pandangan dia segala pengetahuan yang ada ini berasal dari pengalaman hidup manusia. Iya, jadi hari ini kan menjadi lebih baik itu dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Saya waktu kecil misalnya saya tak akan paham bahwa ternyata sekarang akan ada handphone. Dulu aja yang namanya telepon dengan model dipijit aja atau digoel gini aja sudah merupakan suatu pengetahuan yang luar biasa. Nah, sekarang sudah tanpa kabel, sekarang demikian cepatnya itu kan berarti ada fakta di lapangan berdasarkan pengalaman manusia kemudian berkembang, gitu kan. Nah, itu empirisme memandang bahwa pengetahuan itu berangkat dari adanya pengalaman. Kemudian satu aliran atau pandangan rasionalisme. Dalam pandangan rasionalisme ini dikatakan bahwa aliran ini menunjukkan pada bahwa yang namanya pengetahuan, ya, termasuk juga pengetahuan pemerintahan, adalah berasal dari adanya pemikiran-pemikiran kritis manusia. Dia melihat fakta, fenomena, gejala, dinamika, permasalahan, kemudian dipikirkan, kemudian keluarlah dalam bentuk ide-ide, hasil pemikiran. Nah,
Aliran rasionalisme ini kita kenal misalnya yang dikembangkan oleh Aristoteles, yang mengatakan bahwa di mana ada akal budi manusia, yang ada itu maka kekuatan tertinggi dari jiwa seseorang itu. Jadi akal budi itulah, berpikir itulah yang menjadi cikal bakal pengetahuan itu ada. Ya, demikian. Jadi dua aliran inilah yang mengembangkan terkait dengan sumber pengetahuan, termasuk juga kita sumber pengetahuan pemerintahan. Baik, saudara-saudara, sederhananya ada 4 common sense terkait sumber pengetahuan. Jadi secara sederhana begitu, tanpa berpikir panjang gitu. Kira-kira apa sih sumber pengetahuan yang kita miliki sampai saat ini? Bisa jadi pertama karena adanya pendapat orang awam yang condong untuk bersifat hal yang biasa atau kebiasaan atau meniru yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia bersandar pada tradisi, cara berpakaian, cara makan, ya. Nah, seperti itu. Itu kan dari kebiasaan-kebiasaan orang. Seperti itu. Itu sumber pengetahuan. Kenapa kalau misalnya makan harus dengan tangan kanan? Ya. Itu kan karena kebiasaan-kebiasaan pada awalnya. Dan memang juga diturunkan oleh orang tua kita seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pendapat orang awam mengatakan bahwa biasanya secara samar-samar dan tidak jelas itu akan nampak gitu. Bahwa satu orang dengan orang lain itu dalam hal dia memandang satu fakta fenomena itu berangkat dari adanya kritik-kritik, adanya diskusi-diskusi. Contoh di sini saya mengatakan, contoh setiap orang baik meninggal dunia di usia muda. Nah, itu kan orang belum tentu jelas, belum tentu benar, tapi ada diskusi dengan orang-orang gitu, satu orang dengan orang lain. Kan? Nah, ini bisa dikatakan bahwa itu menjadi sumber pengetahuan dari orang-orang awam ketika ia secara sama-sama memandang sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah pendapat orang kebanyakan. Yang ini biasanya terkait dengan kepercayaan yang belum teruji. Misalnya pendapat bahwa orang tinggi besar bisa pasti akan galak, padahal belum tentu kan seperti itu kan. Orang kota pasti cerdas, padahal belum tentu gitu. Banyak juga orang kampung yang cerdas seperti itu. Nah, ini pendapat orang kebanyakan. Dan yang keempat adalah pendapat orang awam yang ini biasa jarang disertai dengan penjelasan. Dan ini misalnya mengapa hal itu terjadi, mengapa tidak demikian, bagaimana itu terjadi. Nah, ini apa namanya? Jikapun ada penjelasan biasanya bersifat umum. Ini 4 common sense orang gitu terkait dengan sumber pengetahuan. Nah, tentu saja kalau kita sebagai masyarakat ilmiah tidak seperti itu sumber pengetahuan, nanti akan muncul ya betapa pentingnya penelitian, betapa pentingnya diskusi, betapa pentingnya analisis, dan itu menjadi sumber pengetahuan yang utama dan penting bagi kita sebagai masyarakat akademis. Baik, saudara-saudara masih semuanya, nah terkait dengan pengetahuan tadi, gitu kan, kalau kita merujuk kepada pendapat Nagel, dia mengatakan bahwa ada hal penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan sains atau pengetahuan. Misalnya yang pertama adalah adanya keinginan untuk menjelaskan sesuatu yang bersifat sistematis dan dapat dikontrol dengan bukti-bukti fakta. Jadi runut gitu kan, sistematis. Ada step-step dari mulai masalah diidentifikasi, kemudian dirumuskan, kemudian dihubungkan dengan pendapat ahli dan seterusnya didiskusikan. Itu tahapan-tahapan seperti itu, runut gitu. Terkontrol bahwa harus ada bukti-bukti yang namanya kita menyebutkan itu berdasar pada data fakta seperti itu ya. Jadi harus ada bukti-bukti. Kemudian sains juga harus bertujuan untuk mengatur dan mengelompokkan pengetahuan atas dasar prinsip-prinsip yang menjelaskan. Jadi yang namanya sains itu sesuatu yang menimbulkan sains ada logikanya, ada rasionalitasnya, ada penjelasannya. Kenapa air mengalir dari gunung ke laut? Misalnya itu ada perlu penjelasannya. Kenapa mahasiswa kebanyakan misalnya pada generasi sekarang cenderung malas membaca buku? Ada penjelasannya. Itu menimbulkan pengetahuan baru itu. Jadi perlu ada prinsip-prinsip yang menjelaskan atas satu kondisi tertentu. Kemudian hal yang menimbulkan sains lainnya adalah pengalaman yang dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Ini biasanya terkait dengan pengalaman-pengalaman orang yang telah teruji berulang-ulang secara faktual berdasarkan prosedur-prosedur ilmiah. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sudah rutinitas menjadi habitual perilaku gitu. Kalau memang secara sistematis ini bisa menimbulkan pengetahuan baru. Ya. Jadi pendapat Nagel ini mengindikasikan bahwa ujungnya adalah
Sains atau pengetahuan ini dipastikan harus sistematis, ya, dapat dikontrol, adanya bukti-bukti, dapat menjelaskan, dan ada prosedur-prosedur yang harus ditempuh secara ilmiah. Begitu ya, saudara-saudara. Nah, kita masuk ke dalam pengetahuan pemerintahan. Bagaimana makna pengetahuan pemerintahan? Pemerintahan ini sebagai konsep pada dasarnya telah hadir bersamaan juga dengan adanya yang namanya negara, yang adanya namanya sistem berpemerintahan. Misalnya pada awal perkembangan negara-negara di dunia ini muncul konsep pemerintahan monarki. Nah, pada saat itu konsep pemerintahan monarki atau kerajaan ini, ya, ilmuwan-ilmuwan yang ada pada saat itu atau para filsuf pada saat itu berbicara tentang konsep atau negara, dia memperpolikannya dengan melalui teori dan pemikiran-pemikiran mereka, gitu kan. Nah, pengetahuan pemerintahan pada saat itu berasal dari teori dan pemikiran dari para filsuf tadi yang diuraikan dalam bentuk dokumen-dokumen, dalam bentuk karya-karya ilmiah, dalam bentuk kesaksian-kesaksian, dalam bentuk cerita-cerita, ya, seperti itu. Bisa macam-macam. Ya. Kemudian ada satu kelompok otoritas. Otoritas yang dimaksud tentu saja mereka yang kompeten di bidang keilmuan. Bisa berangkat dari politisi, filsuf gitu kan, akademisi dan lain-lain. Ia akan memaparkan mengenai makna atau arti dari pemerintahan, dan dia pada awalnya memahaminya ia sebagai konsep yang terkandung dalam praktik kenegaraan. Jadi pengetahuan pemerintahan itu bagi para otoritas ilmu pemerintahan, dia memandang bahwa pada awalnya konsep pemerintahan ini adalah terkandung dalam praktik-praktik negara. Ya. Mereka para pemikir itu, para filsafat kenegaraan itu pada saat itu melihat bahwa ada sesuatu yang dipraktikkan oleh para pejabat negara, oleh para pemangku kepentingan di pemerintahan. Nah, dari situ awal mula munculnya pengetahuan tentang pemerintahan. Nah, kemudian kesaksian dari para pengamat saat itu, pemikir saat itu, dan otoritas saat itu, ya, di dalam dunia praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan itu kemudian berkembang juga dalam perkembangan pemerintahan yang ada. Makanya berkembang juga ada pemerintahan monarki, kemudian sampai kepada monarki parlemen, sampai pada kondisi saat ini. Nah, jadi sebetulnya mana pengetahuan tadi, pengetahuan pemerintahan tentu saja kalau dimaknai dari konteks ini, yang mengatakan bahwa ini hadir bersamaan dengan adanya negara dan terlihat dari perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan orang-orang yang ada di dalam negara, baik tadi secara politik maupun pemerintahan, dan itu menjadi makna tersendiri sebagai sumber pengetahuan pemerintahan. Begitu ya, saudara-saudara mahasiswa, mudah-mudahan Anda paham. Sedikit mengenyitkan nah tidak apa-apa, tapi Anda tetap memahami mengenai epistemologi, karena kita berbicara mengenai epistemologi pemerintahan. Nah, baik, bagaimana kita melihat perkembangan pengetahuan pemerintahan secara epistemologi ini? Nah, tadi di awal saya katakan ada suatu perkembangan dari sistem monarki kemudian berakhir dengan kemunculan demokrasi pada saat ini. Setelah adanya aristokrasi dan oligarki. Nah, ini ya. Sehingga nampak di situ misalnya teori dikotomi politik yang seperti dikembangkan oleh Woodrow Wilson di Amerika, ya, ia memberikan indikator adanya otoritas yang menjadi sumber dari pengetahuan tentang pemerintahan. Di sini dikatakan bahwa adanya pemisahan-pemisahan antara politik dan administrasi dalam penyelenggaraan sistem demokrasi. Jadi politik itu ranah memperoleh kekuasaan, administrasi atau pemerintahan itu ranah di mana ia melaksanakan fungsi berpemerintahan. Sudah nampak di situ. Jadi ada perbedaan antara pengetahuan politik dan pemerintahan. Nah, pada sisi yang lain, politik sebagai kekuasaan ini pada kaitan dengan perumus semua kehendak negara, ya, di dalam mencapai kekuasaan. Sementara pada sisi yang lain, administrasi pemerintahan atau pemerintahan adalah kekuasaan yang melaksanakan kekuasaan negara dalam eksekutif, gitu kan, sehingga dilaksanakanlah oleh aparatur negara, oleh aparatur sipil negara, gitu, oleh pegawai negeri dan seterusnya, seperti itu. Jadi sudah mulai nampak perkembangan pengetahuan pemerintahan yang memilahkan diri dari konteks politik ke dalam administrasi publik kalau di Amerika atau pemerintahan, demikian ya, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara mahasiswa, kalau berbicara mengenai kekuasaan dalam politik pemerintahan, sehingga nampak secara epistemologi perkembangannya,
Tadi di awal adalah konteks perkembangan negara, pemerintahan, kemudian ada di situ terpilah mana politik, mana pemerintahan, maka di dalam kekuasaan berpemerintahan tadi, seperti dikemukakan oleh Rousseau dan Montesquieu, dia mengatakan setidaknya ada 3 kekuasaan di dalam berpemerintahan. Ada kekuasaan legislatif terkait dengan perundang-undangan atau perumusan perundang-undangan. Ada kekuasaan eksekutif, artinya adalah sebagai implementator yang melaksanakan terkait dengan perundang-undangan atau bagaimana mewujudkan tujuan berpemerintahan tadi. Kemudian ada kekuasaan yudikatif, ini sebagai kontrol atas tindakan-tindakan pemerintahan secara hukum, maka lembaga yudikatif berperanan di sini. Nah, 3 kekuasaan inilah yang menjadi konten di dalam tadi pemerintahan dalam konteks epistemologi secara luas berpemerintahan. Tapi nanti kita melihat maknanya bahwa sebetulnya pemerintahan itu pada konteks yang lebih sempit, ini lebih berbicara bagaimana tindakan-tindakan pemerintahan dilakukan oleh eksekutif atau pemerintahan itu sendiri. Dalam hal ini adalah presiden bersama dengan perangkat-perangkat yang ada di bawah. Nah, ini Van Vollenhoven mengembangkan bahwa kekuasaan berpemerintahan itu dia menambahkan ada konsep kekuasaan kepolisian gitu kan. Selain legislatif, eksekutif, yudikatif. Kenapa kepolisian? Nah, ini polisi kalau dalam kacamata kita sederhana kan dia pada ranah dalam negeri gitu, dalam upaya mewujudkan ketertiban, keamanan dan pengendalian dalam negeri agar penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Itu pandangan dari Van Vollenhoven. Nah, baik saudara-saudara mahasiswa, nah secara epistemologi bagaimana ketika kita menjelaskan mengenai ilmu pemerintahan sebagai ilmu gitu. Ini hubungannya adalah terkait dengan ontologi Pak kalau lalu. Tapi kalau sekarang dalam tataran perkembangan ilmu pemerintahan dari aspek epistemologi dikatakan bahwa mungkin saja kita bisa memilahnya walaupun tidak serta-merta harus kaku gitu ya. Bahwa ilmu pemerintahan itu ada ilmu pemerintahan murni. Ilmu pemerintahan murni itu sebetulnya ilmu pemerintahan untuk ilmu. Jadi untuk penguatan ilmu itu sendiri gitu kan, ke dalam diri ilmu gitu kan. Agar apa? Eksistensi ilmu pemerintahan sebagai ilmu seperti ilmu-ilmu lain itu bisa diterima oleh masyarakat ilmiah. Gitu. Makanya di situ pengembangan teori, metodologi, konsep-konsep dan seterusnya ya. Itu ilmu pemerintahan murni untuk ilmu pemerintahan. Kedua adalah ilmu pemerintahan terapan. Nah, ilmu pemerintahan terapan itu nanti larinya itu pada sesi yang lain saya akan berdiskusi terkait dengan aksiologi ya. Nah, ilmu pemerintahan terapan ini nanti akan memunculkan yang disebut dengan, kalau di dalam akademik ya, ada vokasi bidang pemerintahan. Ada program diploma seperti APDN juga mengembangkan ya, dulu STPDN mengembangkan. Atau di beberapa perguruan tinggi seperti Unpad mengembangkan juga, ada program diploma, terapan, atau advokasi ilmu pemerintahan seperti itu. Nah, kembali ke dalam ilmu pemerintahan terapan ini berbicara mengenai bagaimana sebetulnya ilmu pemerintahan itu bisa dipergunakan. Di situ juga ada metode, ada cara, ada riset-riset terkait dengan pemerintahan terapan. Nah, kemudian yang ketiga adalah ilmu pemerintahan hibridasi. Ini lebih kepada interdisipliner. Bahwa ya bahasa lainnya sebetulnya lebih pada kolaboratif ya secara keilmuan. Jadi sebetulnya dalam implementasinya begitu barangkali tidak bisa ilmu pemerintahan berdiri sendiri tanpa dukungan, tanpa bantuan atau tanpa ada kolaborasi dengan ilmu yang lainnya. Yang seperti contoh misalnya kita berkaitan dengan kebijakan perundang-undangan, pasti di situ ada dukungan ilmu hukum, berbicara mengenai kemasyarakatan, ada dukungan sosiologi, gitu kan, berbicara mengenai dinamika politik dengan ilmu politik, ekonomi dan lain-lain, saya kira seperti itu. Jadi ini dinamika yang terjadi terkait dengan pembagian ilmu pemerintahan secara sederhana barangkali kalau kita untuk memahaminya. Baik saudara-saudara mahasiswa. Kemudian bagaimana pemerintahan sebagai studi, sebagai ilmu? Nah, sebagai ilmu seperti apa? Nah, pemerintahan sebagai studi pada dasarnya adalah ia mempelajari hubungan kerja secara fungsional dalam ikatan perintah antara pemerintah yang berkuasa sebagai pihak yang memerintah dan rakyat sebagai pihak yang diperintah. Jadi ada relasi antara pemerintah dengan rakyat. Nah, ini di sini adalah ada relasinya hubungannya. Pola hubungan kerjasama inilah yang nanti akan menunjuk pada kinerja yang harus dicapai. Nah, biasanya ini berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, sehingga harapannya adalah hasil dari proses pemerintahan tadi bisa
sesuai dengan harapan. Nah, di dalam studi pemerintahan, maka kinerja aksi dari hasil dari tindakan pemerintahan tadi, ya ia dapat dipahami melalui adanya perintah dari pemerintah gitu kan, yang ditaati oleh rakyat, yang diperintah. Ada proses di situ. Pemerintah melakukan program, mengeluarkan kebijakan, rakyat menerima, rakyat berperan serta. Nah, itu ada semacam alur gitu, ada proses. Nah, di dalam pemerintah sebagai studi, maka ini pada konteks pemerintahan inilah bahwa ia menjadi objek kajian dalam hal hubungan fungsional antara pemerintah dan yang diperintah, yang nanti nampak maknanya di dalam hal pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Misalnya fungsi kebijakan, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemberdayaan. Baik, saudara-saudara mahasiswa, lebih lanjut saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana validitas kebenaran dalam ilmu pemerintahan untuk memberikan keabsahan bahwa secara epistemologi ilmu pemerintahan memang sudah dapat dikatakan sebagai ilmu. Nah, di dalam telah epistemologi ini terhadap sesuatu yang ingin dipahami adalah adanya validitas kebenaran dari hasil pemikiran, dari hasil pengkajian terhadap keberadaan pemerintahan. Atau bisa juga kita melihatnya sebagai kebenaran dan hasil dari penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan apa? Fakta-fakta, realitas, permasalahan, ya, berkaitan dengan objek material yang diteliti atau dikaji tadi, sehingga nanti apa? Sehingga memungkinkan lahirnya satu kesimpulan dan pembenaran atas satu posisi ilmu pemerintahan dalam disiplin bidang ilmu-ilmu yang ada, sehingga melahirkanlah ilmuwan-ilmuwan pemerintahan yang baru. Gitu ya. Jadi di sini validitas yang dimaksud adalah kebenaran dari satu kajian-kajian yang dilakukan, pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh sekolah-sekolah, para pemikir ilmu pemerintahan, diharapkan mampu membawa diri dia sebagai ilmuwan sehingga ilmu pemerintahan memiliki ilmuwan-ilmuwan pemerintahan yang handal. Begitu ya. Nah, terkait dengan validitas kebenaran ini biasanya dilakukan berbagai upaya oleh sekolah-sekolah, oleh para peneliti ya, untuk membenarkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang tepat, mana yang tidak. Dan itu hanya bisa dilakukan melalui metodologi penelitian, gitu kan, seperti itu ya. Sehingga hasil-hasil yang diperoleh dari studi-studi ini akan menghasilkan sesuatu hal yang penting dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan. Begitu. Bagaimana saudara-saudara? Mudah-mudahan saudara-saudara paham ya apa yang disampaikan oleh saya. Baik, berikutnya saudara-saudara, di sini ada terkait dengan penggunaan metode penelitian dalam pemerintahan. Jadi seperti hanya ilmu-ilmu yang lain, secara epistemologi, bahwa kalau epistemologi berbicara mengenai metode bagaimana mendalami, meneliti, mengkaji, gitu kan, berarti kan di situ ada metode yang dilakukan, metode yang dipilih dalam penelitian pemerintahan. Berkaitan dengan penggunaan metode penelitian pemerintahan ini pada prinsipnya sama dengan menggunakan penelitian dalam bidang ilmu sosial lainnya. Misalnya ada yang menggunakan pendekatan secara empiris dengan menempatkan konteks penelitian empiris rasional atau sebaliknya rasional empiris. Nah, masalah metode yang dipergunakannya, apakah metode penelitian yang dengan menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif, menggunakan pola pikir deduktif, induktif, ya, seperti itu, sama halnya dengan ilmu sosial lainnya. Ya. Jadi di dalam ilmu pemerintahan pun sama, ada metode-metode yang dipilih dan ditentukan dalam melakukan penelitian dan pengajian bidang ilmu pemerintahan. Kita lihat bagaimana penelitian pemerintahan yang empiris rasional. Dalam konteks penelitian yang seperti ini, kalau katakanlah metode pemikirannya menggunakan empiris rasional, maka ilmu pemerintahan di sini adalah melakukan penelitian atas segala gejala-gejala dan realitas-realitas yang terjadi dalam kehidupan berpemerintahan dengan rakyat yang disebut dengan pemerintahan itu tadi. Nah, artinya di sini bahwa hubungan pemegang otoritas dengan rakyat sebagai kelompok sasaran atau masyarakat sebagai kelompok sasaran dilihatnya adalah dari sejumlah fakta dan realitas yang terjadi terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan, ya. Kemudian juga program-program pemerintahan. Di situ dilihat bagaimana misalnya fakta-fakta di lapangan itu bisa dirasionalisasikan, bisa dipikirkan menjadi hal yang penting gitu, seperti itu. Karena dalam penelitian empiris ini
berangkat dari fakta, gejala, masalah yang terjadi di lapangan, baru kemudian didiskusikan, kemudian difikirkan dan disimpulkan seperti itu. Nah, sebaliknya adalah bagaimana kalau penelitian pemerintah ini bersifat rasional empiris. Nah, ilmu pemerintahan ini dapat melakukan pengujian atas nilai-nilai yang dikehendaki oleh substansi dan pemerintahan, baik dalam praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan di situ ya. Jadi biasanya di sini akan memunculkan adanya dukungan teori-teori yang baru ya dengan penguatan yang sudah ada gitu kan. Nah, biasanya di sini juga akan menggunakan konsep-konsep pada bidang ilmu lainnya. Misalnya didukung oleh ilmu politik, ilmu administrasi, ilmu hukum, dan lain-lain, ya seperti itu. Jadi kalau rasional empiris ini biasanya sebelum melakukan penelitian ke lapangan, si peneliti akan berdiskusi dulu secara konseptual dari berbagai pendapat ahli atau teori yang mendukung atas kemungkinan-kemungkinan di lapangan terkait dengan data, informasi, dan fakta-fakta yang terjadi. Baik, saudara-saudara semuanya. Nah, kalau begitu, berbicara mengenai filsafat epistemologi pemerintahan, gitu kan, jadi konten yang penting apa sih, kan gitu. Nah, yang penting adalah bahwa secara epistemologi ilmu pemerintahan ini diperkuat dengan, nah itu, berbagai metode yang dilakukan untuk mendalami, berbagai metode yang dilakukan untuk melakukan penelitian, ya, diskusi-diskusi yang menguatkan atas keberadaan dari ilmu pemerintahan. Ya, ini yang paling penting. Ya, jadi secara epistemologi ilmu pemerintahan ini adalah diperkuat dengan dimilikinya mengenai bagaimana cara mencari sumber pengetahuan pemerintahan, bagaimana cara meneliti bidang ilmu pemerintahan, bagaimana cara mengajarkan dan pembelajaran bidang ilmu pemerintahan, sehingga ilmu pemerintahan keberadaannya tetap eksis seperti halnya ilmu-ilmu sosial lainnya. Demikian saudara-saudara mahasiswa, terima kasih saudara sudah menyaksikan video saya, terima kasih saudara sudah ikut kuliah dengan saya, semoga bermanfaat sebagai tambahan wawasan dalam ilmu pemerintahan, khususnya pada mata kuliah filsafat pemerintahan. Terima kasih, saya dengan sangat senang hati kalau saudara berkenan mensubscribe, like, komen, dan men-share video ini. Sukses buat saudara, sukses buat kita semua, sukses bagi ilmu pemerintahan. Semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.